Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, senang sekali bisa berjumpa kembali bersama Bapak Ibu guru hebat ya. Dan untuk sebelum kami melanjutkan video kali ini, silahkan dukung channel kami Bapak Ibu dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke dalam intisari dari video kali ini ya, yang tentunya masih membahas terkait LMS pada sertifikasi pendidik ya, untuk guru tertentu. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa di dalam LMS tersebut Bapak Ibu disajikan 3 modul ya. Yang pertama prinsip pengajaran dan asesmen secara umum, kemudian modul kedua pembelajaran sosial emosional, dan modul ketiga pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, Bapak Ibu untuk modul pertama dan modul kedua ya, pembelajaran sosial emosional dan juga prinsip pengajaran dan asesmen ini sudah pernah kami bahas di video-video sebelumnya. Jadi jika Bapak Ibu tertinggal bisa melihat di playlist channel YouTube kami dengan judul PPG Guru Tertentu. Nah, Bapak Ibu, kita di video kali ini masuk ke dalam modul yang ketiga ya, pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke dalam modul ketiga ini ya. Nah, baik Bapak Ibu, di dalam modul ketiga ini, pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus, Bapak Ibu disajikan 2 topik ya. Yang pertama, keragaman peserta didik, dan topik yang kedua, pendidikan inklusif. Nah, untuk topik yang pertama ini, keragaman peserta didik, sudah pernah kami bahas di video sebelumnya ya. Nah, kali ini kita akan lanjut membahas topik kedua, pendidikan inklusif. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pendidikan inklusif ini. Nah, di dalam topik ini ya, pendidikan inklusif, Bapak Ibu disajikan beberapa aktivitas yang menggunakan alur merdeka, ditambah mengerjakan latihan pemahaman dan menuliskan cerita reflektif. Nah, Bapak Ibu untuk aktivitas-aktivitas yang menggunakan alur merdeka, sudah ada beberapa yang sudah kami bahas ya, seperti aktivitas alur merdeka yang pertama, mulai dari diri, ini ada 2 aktivitas, sudah pernah kami bahas. Begitu pula dengan alur merdeka yang kedua, eksplorasi konsep, ini ada 5 aktivitas, sudah pernah kami bahas juga di video sebelumnya. Dan aktivitas yang ketiga ya, ruang kolaborasi, aktivitasnya ini bagaimana melaksanakan pembelajaran yang inklusif, juga sudah kami bahas di video sebelumnya. Nah, untuk aktivitas yang keempat, bagaimana tantangan pendidikan inklusif, demonstrasi kontekstual begitu ya. Alur merdekanya juga sudah pernah kami bahas di video sebelumnya. Nah, kali ini Bapak Ibu kita masuk ke dalam alur merdeka yang kelima, yaitu elaborasi pemahaman ya, dengan aktivitas perubahan kecil apa yang dapat kita lakukan dalam pendidikan inklusif. Nah, di aktivitas elaborasi pemahaman, perubahan kecil apa yang dapat kita lakukan dalam pendidikan inklusif, di sini Bapak Ibu diminta untuk membuat sebuah pertanyaan ya mengenai konsep yang masih belum dipahami dalam melaksanakan pendidikan inklusif dan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut nantinya silakan Bapak Ibu setelah dibuat begitu ya, didiskusikan dengan rekan sejawat, kepala sekolah, pengawas atau praktisi di lingkungan sekitar Bapak Ibu ya, untuk mencari jawabannya begitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, setelah Bapak Ibu menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut melalui hasil diskusi ya, silakan nanti disimpan dalam bentuk teks boleh, dalam bentuk Google Slide juga boleh, dibuat presentasi kalau slide ya. Kemudian disimpan di folder tugas yang Bapak Ibu guru miliki, disimpan jadi satu dengan tugas-tugas PPG yang lainnya, diupload di Google Drive. Berarti seperti itu ya maksudnya Bapak Ibu ya, seperti itu Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu, langsung saja kita terlebih dahulu download petunjuk untuk mengakses instruksi tersebut ya. Silahkan klik ini untuk mengakses informasi selengkapnya. Yang berwarna biru ini diklik Bapak Ibu. Nah, akan diarahkan ke halaman download begitu ya. Baik, sudah selesai, kita lihat di laptop kita bagian download ya. Nah, ini kita rename terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Nah, baik, sudah selesai. Mari kita lihat. Nah, ini adalah instruksinya tadi ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, kita diminta untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang belum kita pahami terlebih dahulu ya. Kemudian kita diskusikan dengan rekan sejawat ya. Kemudian setelah sudah menemukan jawabannya, bisa dengan rekan sejawat, kepala sekolah, pengawas, praktisi, boleh begitu ya untuk diskusinya. Nanti kita pertanyaan dan jawaban tersebut kita buat dalam bentuk teks atau slide begitu ya. Lanjut disimpan di file tugas kita masing-masing. Nah, kami akan menunjukkan referensi jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan ya, terkait contoh-contoh pertanyaan yang berhubungan tentang pendidikan inklusif ya, tentunya beserta jawabannya begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah referensi tugasnya ya. Selalu kami menyarankan berikan identitas diri terlebih dahulu, kemudian berikan identitas tugasnya pada modul ketiga, alur merdekanya, elaborasi pemahaman. Topik kedua, pendidikan inklusif, aktivitasnya, perubahan kecil apa yang dapat kita lakukan dalam pendidikan inklusif, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut ke kotaknya tadi ya. Nah, di sini kami memberikan referensi ada 10 pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Silakan bisa dimodifikasi begitu ya untuk ke 10 pertanyaan ini. Kemudian ada pula kami memberikan referensi jawabannya. Baik, mari kita bahas satu persatu ya untuk ke 10 pertanyaan tersebut. Yang pertama, tadi kita diminta untuk membuat pertanyaan ya. Nah, ini ada 10 pertanyaan. Mulai dari yang pertama, apa perbedaan antara pendidikan inklusif dan pendidikan khusus? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan khusus seorang siswa di kelas yang inklusif? Yang ketiga, bagaimana cara guru menyeimbangkan kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus dan siswa yang tidak memiliki kebutuhan khusus di kelas yang sama? 4. Apa saja tantangan utama yang dihadapi guru dalam menerapkan pendidikan inklusif, terutama di daerah pedesaan dengan sumber daya yang terbatas? Kelima, bagaimana cara melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan inklusif? Yang keenam, bagaimana cara mengukur efektivitas program pendidikan inklusif di sekolah? Yang ketujuh, apakah kurikulum nasional sudah mendukung implementasi pendidikan inklusif secara efektif? Kedelapan, bagaimana cara melatih guru agar lebih kompeten dalam mengajar di lingkungan inklusif? Kesembilan, bagaimana teknologi bisa digunakan untuk mendukung pendidikan inklusif? Dan yang terakhir adalah apa saja pendekatan atau metodologi pengajaran yang paling cocok untuk kelas inklusif? Nah, di sini ada 10 referensi pertanyaan Bapak Ibu ya. Silakan bisa digunakan untuk Bapak Ibu sebagai referensi, bisa dimodifikasi juga, dan tidak harus 10 begitu pertanyaannya Bapak Ibu ya. Silakan boleh 1, 2, 3, 4, 5 bebas. Ini di sini tidak ada ketentuan untuk berapa pertanyaan, hanya membuat pertanyaan-pertanyaan mengenai yang belum dipahami saja begitu ya. Nah, langsung saja Bapak Ibu ya. Yang kedua, petunjuknya adalah kita diminta untuk mendiskusikan pertanyaan tersebut bisa dengan rekan sejawat, kepala sekolah, pengawas atau praktisi di lingkungan sekitar. Nah, setelah kita membuat pertanyaan ini, menemukan jawabannya ya, di sini kita lampirkan dokumentasi mungkin ya, lampiran dokumentasi. Foto-foto ya Bapak Ibu ya. Sini bisa foto begitu ya Bapak Ibu ya, ketika kita berdiskusi dengan rekan sejawat atau kepala sekolah atau pengawas atau praktisi. Kemudian setelah itu kita setelah berdiskusi begitu ya,
kita akhirnya menemukan jawaban-jawabannya begitu. Kita buat dalam bentuk tadi ya, bisa berupa teks ataupun slide ya. Nah, di sini kami referensikan yang teksnya ada Bapak Ibu. Nah, di sini dalam bentuk teks. Yang pertama, apa perbedaan antara pendidikan inklusif dan pendidikan khusus? Pendidikan inklusif adalah pendekatan di mana semua siswa termasuk yang memiliki kebutuhan khusus belajar bersama dalam satu kelas reguler dengan dukungan yang sesuai. Kemudian pendidikan khusus sebaliknya biasanya melibatkan pengajaran yang disesuaikan untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Seringkali di lingkungan terpisah, namun keduanya bisa menerapkan bersamaan ketika program inklusif di sekolah dirancang dengan dukungan individual yang diperlukan. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua beserta jawabannya ya, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan khusus seorang siswa di kelas yang inklusif ya. Kebutuhan khusus di siswa dapat diidentifikasi melalui observasi rutin oleh guru, melalui asesmen formal seperti diagnostik dan diskusi dengan psikolog pendidikan atau spesialis. Indikatornya meliputi kesulitan belajar, akademik begitu ya, kesulitan akademik, perilaku yang tidak biasa, atau perkembangan yang tertinggal dibandingkan dengan rekan-rekan sekelas. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara guru untuk menyeimbangkan kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus dan siswa yang tidak memiliki kebutuhan khusus di kelas yang sama. Nah, guru dapat menggunakan strategi berdiferensiasi dalam pengajarannya ya, di mana pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Selain itu, pembelajaran kolaboratif dan penggunaan tutor sebaya atau peer tutoring dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua siswa. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk pertanyaan keempat ya, apa saja tantangan utama yang dihadapi guru dalam menerapkan pendidikan inklusif, terutama di daerah pedesaan dan dengan sumber daya yang terbatas gitu. Nah, tantangannya di sini termasuk kurangnya pelatihan dan sumber daya serta stigma sosial terhadap siswa dengan kebutuhan khusus. Mengatasi ini bisa melalui pelatihan guru berkelanjutan, memanfaatkan teknologi yang terjangkau dan melibatkan masyarakat untuk mendukung pendidikan inklusif. Selanjutnya yang kelima adalah bagaimana cara melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan inklusif. Orang tua dapat dilibatkan melalui pertemuan rutin, lokakarya, dan program konsultasi dengan mendukung anak mereka. Masyarakat dapat mendukung melalui program kesadaran, menyediakan sumber daya, dan menciptakan lingkungan yang inklusif di luar sekolah. Nah, yang keenam, bagaimana cara mengukur efektivitas program pendidikan inklusif di sekolah? Nah, efektivitas dapat diukur melalui pencapaian akademik siswa, perkembangan sosial emosional mereka, tingkat partisipasi dalam kelas, serta umpan balik dari siswa, guru, dan orang tua. Evaluasi jangka panjang dan penilaian formatif juga penting untuk menilai dampak dari program tersebut. Nah, yang ketujuh, apakah kurikulum nasional sudah mendukung implementasi pendidikan inklusif secara efektif? Nah, Bapak Ibu, kurikulum nasional mungkin mendukung pendidikan inklusif secara teoritis, tetapi seringkali perlu dimodifikasi oleh guru agar lebih sesuai dengan kebutuhan semua siswa. Penerapan prinsip Universal Design for Learning (UDL) atau UBD juga dapat membantu mengakomodasi berbagai gaya belajar. Nah, yang kedelapan adalah bagaimana cara melatih guru agar lebih kompeten dalam mengajar di lingkungan inklusif. Di sini guru perlu dilatih dalam strategi pengajaran yang inklusif seperti diferensiasi, manajemen kelas, dan pengetahuan tentang kebutuhan khusus. Pelatihan ini bisa dilakukan melalui program pengembangan profesional berkelanjutan dan pembentukan komunitas belajar bagi guru. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pertanyaan yang ke-9, bagaimana teknologi bisa digunakan untuk mendukung pendidikan inklusif? Di sini teknologi dapat digunakan untuk membuat materi pembelajaran lebih dapat diakses ya, seperti menggunakan buku audio atau alat pembaca teks. Aplikasi pembelajaran adaptif juga membantu siswa belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Selain itu, perangkat bantu khusus bisa mendukung siswa dengan kebutuhan fisik atau kognitif yang
terbatas begitu. Nah, yang terakhir adalah pertanyaan ke-10 ya, yang terakhir begitu. Apa saja pendekatan atau metodologi pengajaran yang paling cocok untuk kelas inklusif? Di sini kita bisa menggunakan understanding design for learning atau bisa menggunakan UBD juga Bapak Ibu. Dan pembelajaran kooperatif sangat cocok untuk kelas inklusif karena mereka menawarkan fleksibilitas dalam metode pengajaran dan memungkinkan semua siswa berpartisipasi aktif sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, Bapak Ibu, itulah referensi jawaban dalam bentuk teks ya yang sudah kita diskusikan bersama dengan rekan sejawat ya. Lebih mudah rekan sejawat begitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu simak kembali untuk pertanyaan beserta jawaban-jawabannya ya. Baik Bapak Ibu, itulah referensi untuk pertanyaan beserta jawaban dalam bentuk teks ya. Kami juga di sini mereferensikan dalam bentuk slide ya. Silakan nanti bisa Bapak Ibu modifikasi, akan kami sematkan linknya di deskripsi video kali ini ya. Nah, ini adalah dalam bentuk slide-nya ya. Kami buat di Canva begitu. Ya, mari kita lihat. Ya, ini dia Bapak Ibu. Nah, baik, silakan bisa dilihat Bapak Ibu ya.
Baik Bapak Ibu, untuk video kali ini cukup sekian. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video selanjutnya Bapak Ibu. Tetap semangat.